sampai si kaya membuka tirai. Dan saat dia mengejar sensasi dengan wanita cantik, pemuda itu baru menyadari bahwa dia di bawah bayangan hijau. Namun sang istri tidak merasa malu, malah memamerkan batu permata merah yang diberikan si kaya padanya. Meskipun kamu mengelap kaca seumur hidup, tidak akan mendapatkan sepeser pun. Pemuda yang merasa terhina membuka tali, langsung mendekati untuk memukuli si kaya. Namun ditindas si kaya menindih tangannya dengan keras. Sekalian memberitahumu, istrimu sungguh cantik. Kemudian langsung menendang pemuda itu dari lantai. Tak disangka ketika pemuda membuka mata lagi, ternyata dia terlahir kembali ke 3 tahun lalu di lokasi konstruksi. Kemudian mandor meminta pemuda untuk segera bekerja keras. Sebentar lagi Dewi Bisnis akan datang untuk memeriksa pekerjaan. Namun tak disangka, istri muncul. Sang Xie sangat senang bertemu dengan Anda. Sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan masukkan kerak kemeja ke dalam. Ayo pergi ke pesta makan malam. Tidak pergi. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Apa maksudmu? Kamu berani menolak aku? Percaya atau tidak, aku akan bercerai denganmu. Mari kita bercerai. Apa maksudmu? Aku serius. Menikah selama 2 tahun. Kamu tidak pernah mencintaiku, bukan? Mari kita melepaskan satu sama lain. Chen Feiyang, apa kamu gila? Kamu yang mengejarku, sekarang yang mengajukan cerai. Juga kamu menganggapku sebagai apa? Cerai? Tidak cerai. Aku baru saja mendapatkan investasi. Kamu ingin bercerai denganku. Bagaimana? Apakah kamu ingin membagi setengah harta saya? Bukan begitu. Bukan karena uang aku ingin bercerai denganmu. Hanya karena aku tidak akan membiarkanmu tidur. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Sekarang kamu mengancamku dengan ini. Kita sudah terjebak dalam masalah besar. Sekarang kamu adalah seorang direktur wanita dengan nilai puluhan miliar. Dan aku ada di matamu, tidak memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan. Kamu telah memanfaatkanku. Mengapa tidak mencari seseorang yang lebih kaya? Kamu milikku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa pergi. Aku baru saja mendapat investasi. Kamu sudah mau cerai. Jika berita ini tersebar, perusahaanku sudah selesai. Malam ini, kamu harus ikut saya ke pesta malam ini. Mengerti? Cerai. Chen Feiyang, kamu berani? Baiklah, saya akan mempertimbangkan untuk ikut makan malam. Tapi berita ini tidak boleh tersebar. Saya tidak ingin perusahaan saya hancur karena kamu. Baiklah, tapi pernikahan ini harus berakhir. Saya telah menyadari ini dengan mengorbankan hidup saya. Jika aku menoleh sebentar pun, aku seharusnya mati. Jangan tunjukkan sifat desamu. Seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Membuatku malu. Liu, kamu juga datang. Di kehidupan sebelumnya, aku juga pernah datang ke sini. Oh ya, malam ini ada kesempatan besar. Itu dia, patung ini. Sepertinya karya akhir dinasti Qing. Aku sudah ambil. Liu, kamu pandai memilih. Patung ini senilai 5 juta. Sudah ku beli. 50.075. Patung ini paling hanya bernilai 500. Apa yang kamu katakan? Chen Feiyang, kamu bicara apa sih? Bagaimana mungkin koleksi Jiang palsu? Jangan bikin masalah untukku. Cowok ganteng, kamu juga mengerti barang antik. Kamu yakin ini palsu? Pasti. Patung itu ternyata palsu. Mitra bisnisku terkena hipertensi dan masuk rumah sakit. Siapa berani bilang patungku palsu? Itu dia. Chen Feiyang, kamu cuma seorang pemalas yang hidup bergantung pada orang lain. Pernahkah kamu melihat sesuatu sekelas ini? Su Qing, dahulu, lebih baik kamu ikut aku saja. Lihatlah selera kamu. Tapi patung ini memang palsu. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, aku akan segera mengusirmu. Chen Feiyang, jangan malukan diriku. Cepat minta maaf kepada bos Jiang. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu semua. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Semua yang kumiliki hancur karena kamu. Sudah cukup berisikah? Sudah melihat kan? Di sini ada ukiran kecil. Bagaimana mungkin orang ini tahu? Ini tidak mungkin. Cowok ganteng, kamu punya selera yang bagus.
telah menghemat 5 juta untukku. Aku akan mengingat bantuan ini. Kapan dia punya kemampuan seperti ini? Apakah itu masih Chen Fei yang saya kenal? Saya ingin vas ini. Haha, sampah akhirnya tidak bisa naik ke meja. Sebuah vas yang rusak seperti ini, hanya untuk saya gunakan sebagai tempat bunga. Berapa harganya? Saya ingin. Tahun 2075. Apakah kamu mau? Saya tidak akan membiarkanmu membawa sampah ini pulang. Aku tidak akan membayarmu. Liu, saya butuh pinjaman 200 ribu. Pinjami saya 20 ribu. Akan saya kembalikan 2 kali lipat segera. Ambil 20 ribu dan gunakan. Tidak perlu dikembalikan. Nama belakangnya adalah Jiang. Apakah kamu pikir saya membeli barang palsu? Saya sangat bodoh. Apakah ada kemungkinan? Kamu salah lihat. Kamu hanya beruntung sekali. Kamu pikir kamu selalu bisa benar. Chen Feiyang, jangan malukan saya. Pulanglah sekarang juga. Apa hubungannya denganmu? Dia berani menatapku. Jiang Tian, hari ini akan membuatmu terkejut. Sudah pudar. Ini hanya vas bunga biasa. Bagaimana mungkin pudar? Ini tidak mungkin. Wow. Porselen biru dan putih. Ini setidaknya bernilai jutaan. Tidak mungkin. Ya Tuhan, ini juga terlalu cantik. Tolong jauhkan diri. Anak ganteng, hari ini benar-benar membuatku terkesan. Kejadian seperti ini terjadi di depan mataku. Sungguh luar biasa. Saya membeli botol ini dengan harga 2 miliar. Apakah kamu mau? Terima kasih atas sumbangan 200 ribu tadi. Saya jual kepadamu dengan harga 1,5 miliar. Kamu masih bisa mendapat untung. Anak ganteng, kamu datang ke sini. Membungkuk, istri kamu tidak punya selera. Jika kita bercerai, cari aku. Chen Feiyang, jangan lupa, kita belum bercerai. Lebih baik memiliki sedikit kesadaran diri. Tidak semua orang bisa kamu dekati. Apa hubungannya denganmu? Kamu. Tuan Chen, Liu mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan investasi sipil. Pesanan tertinggi senilai 20 miliar. Ini milikku. Jangan khawatir. Kami pasti akan pergi. Suami, tak terduga kamu menyembunyikan begitu dalam. Mengejutkan seluruh ruangan. Kita sepakat untuk pergi ke pesta bersama. Kamu ingin bercerai denganku. Mari kita tanda tangani perjanjian perceraian. Chen Feiyang, jangan terlalu berlebihan. Apakah otakmu sakit? Kemarin masih baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba hari ini seperti ini? Su Qing, jangan berpura-pura. Kita semua orang dewasa. Saat aku menikahimu dulu, kamu tidak menghargai aku. Selama bertahun-tahun, kamu memperlakukan aku seperti sampah. Jika begitu, lebih baik kita bercerai sekarang. Aku tidak akan menghalangimu menjadi CEO. Tanpaku, kamu mungkin akan kelaparan. Bercerai, tidak bercerai. Besok ada pertemuan investasi. Kamu harus ikut bersamaku. Setidaknya tunggu sampai pertemuan investasi selesai. Besok harus menandatangani. Mengapa tiba-tiba dia berubah seperti orang lain? Apakah hanya karena aku tidak mau tidur denganmu? Suami, cepatlah tidur. Apa maksudmu? Merayuku? Oh, suami, kamu ingin bercerai denganku. Bukankah hanya karena aku tidak mau tidur denganmu? Malam ini, aku akan membantumu. Aku sudah tahu. Chen Feiyang, pergi. Aku tidak tertarik padamu. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Aku sudah merendahkan wajahku untuk minta maaf padamu. Pergilah. Hei, kamu, orang bodoh. Kenapa tiba-tiba karaktermu berubah begitu besar? Dulu kamu selalu patuh. Kemana Chen Feiyang yang dulu selalu mendengarkan perkataanku? Pantatku. Suamiku, buka pintu untukku. Chen Feiyang,
Bangsat. Aku akan turun sendiri. Setiap orang adalah karakter. Semua orang tertarik, tapi tidak terduga. Orang dewasa yang sebenarnya mengawasimu dari belakang. Barang. Selamat pagi, Pak Liang. Gelang Anda ini terlihat seperti yang diberkati oleh Biksu Jiguang dari kuil Qishan, menggunakan kayu cendana khusus. Kayu cendana butuh waktu 100 tahun untuk berkembang, memiliki keberkahan tertentu. Orang tua itu adalah orang yang beruntung. Pandanganmu bagus, sedikit memahami. Kamu bicara dengan sopir untuk apa? Cepatlah membantu saya untuk menyenangkan Liang. Bisa mendapatkan pesanan 2 miliar. Pekerjaan tidak memandang derajat. Saya bernasib sama dengan lelaki tua ini. Seperti sudah lama kenal. Mengapa tidak? Orang tua, silakan ke sini. Baik, sudah lama saya tidak melihat. Seperti pemuda yang tenang seperti kamu. Perusahaan kakakmu. Kamu juga harus lebih berhati-hati di masa depan. Kakakku adalah milikku. Orang yang tidak berguna, tidak bisa mencuci atau memasak di rumah. Tempat ini, kamu juga bisa datang ke sini. Dari mana asal pakaian ini? Seorang sampah, meskipun mengenakan jas, tetap saja tidak berguna. Apakah mungkin dia mencuri uang anak perempuanku untuk membeli ini? Mengatakan saya mencuri uang anak perempuanmu. Apakah ada bukti? Bukti? Apakah ini masih perlu bukti? Bukan mencuri uang anak perempuanku. Dari mana kamu punya uang untuk membeli baju? Aku, Chen Feiyang, adalah pria yang baik. Sudah 2 tahun menikah, tidak pernah menghabiskan uang anak perempuanmu. Kamu lelaki yang bergantung pada wanita. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Setidaknya jas ini bernilai lebih dari 10.000. Kamu petani kotor. Dengan apa kamu membelinya? Masih saja menggunakan uang kakakku. Aku beritahu kamu, uang kakakku juga adalah milikku. Anak, lepaskan bajunya sekarang. Pergi. Menantu yang datang. Kamu adalah anjing yang dibesarkan oleh kakak perempuanku. Masih berani bersikap kasar padaku. Ah, aku melihatmu benar-benar. Anakku. Semua karena si sampah Chen Feiyang itu. Kamu berani memukul anakku. Kamu tunggu saja sampai putriku mengusirmu keluar dari rumah. Aku tidak sabar. Pergi. Pria tua itu tertawa. Pemuda, dengan kemampuanmu, tidak seharusnya mereka salah paham seperti itu. Mengapa kamu tidak menjelaskannya? Seseorang bertanya. Orang-orang dunia mempermainkan dan mencela saya. Buat aku menertawakanku. Bagaimana seharusnya saya bertindak? Buddha mengatakan untuk sabar. Biarkan dia, abaikan saja. Tunggu beberapa tahun lagi dan lihat saja dia. Hei, meskipun masih muda, kamu sangat bijaksana. Sepertinya, keluarga istrimu terlalu sempit pandangannya. Jiang, Hutan, tentang investasi kali ini. Investasi bisa dibicarakan, asalkan kamu. Kakak perempuan, Xiao Feng, lengan saya patah. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Semuanya karena Chen Feiyang si sampah itu. Saya tidak tahu mengapa dia gila. Lihatlah lengan saya ini. Sakit sekali. Chen Feiyang terlalu berlebihan. Kami juga hanya menyapa dia dengan baik hati. Tidak disangka orang sampah itu langsung memukul tanpa berkata-kata. Pasti harus membuatnya di penjara. Saya akan mencari Chen Feiyang sekarang. Saudariku, apakah kamu yang memukulnya? Iya, saya. Saya sungguh tidak terpikirkan. Kamu adalah orang yang sangat sempit pikirannya. Dengan begitu, saya semakin tidak menghormati kamu. Kapan kamu pernah menghormati saya? Chen Feiyang, kamu telah berubah. Ya, saya telah berubah. Tapi siapa yang pertama kali berubah? Apa maksudmu? Maksud saya adalah sesuatu. Chen Feiyang, minta maaf kepada adik saya. Bermimpi.
Jika dia berani menantang saya lagi, saya melihat sekali, saya pukul sekali. Berani sekali, masih berani sombong setelah memukul orang. Kamu segera berlutut minta maaf padaku. Why? Berdasarkan satu kata dari saya bisa mengusirmu. Berdasarkan kamu adalah orang yang lemah. Sepertinya kamu tidak memiliki kewenangan untuk mengusir orang. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku bisa membuatmu tak punya tempat di Jiangcheng. Tidak akan pernah punya tempat untuk berpijak. Kalau begitu, terserah kamu. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa Jiang Zhong sebenarnya? Segera minta maaf padanya. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Pria kamu cukup berani. Penjaga keamanan. Bawa dia keluar untukku. Sudah jelas tidak ada undangan. Tidak pantas masuk tempat mewah. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kamu sopir yang usil, berani bersikap kasar padaku. Kenapa masih berdiri bengong? Mereka berdua pasti bukan tamu dari pertemuan investasi. Kenapa belum segera bertindak? Aku sendiri bukan tamu. Anak muda, hari ini sangat senang berbicara denganmu. Aku siap memberikan pesanan senilai 2 miliar kepada kamu. Anda ini mengenakan gelang murahan, benar-benar menganggap dirinya penting. Ya, kamu masih memberikannya padanya. Kamu berani mencuri barang dari saya, tidak melihat status diri sendiri. Maafkan saya, Jiang Zhong. Jangan marah. Aku minta maaf padamu. Chen Feiyang, apakah kamu gila? Bukankah hanya sebuah gelang murahan? Bos Jiang suka kamu memberinya. Ya, kenapa kamu begitu tidak mengerti? Jangan lagi menghambat langkah putriku. Apa yang terjadi dengan sopir? Gelang harus dikembalikan padanya. Tidak akan dikembalikan. Kamu bisa apa padaku? Berapa banyak uang yang sudah ayah beli? Tidak banyak. Hanya 1.000. Kamu berani sekali. Terlalu berani mempermainkan orang. Aduh, aku sangat takut. Ada apa? Kamu pengecut ingin bertindak. Chen Feiyang, kamu berani menyerangku. Bersiaplah untuk makan di penjara. Chen Feiyang, sekarang kamu benar-benar kejam. Untuk memaksa aku bercerai, malah memukul klienku. Baiklah, apakah Anda ingin bercerai? Aku setuju. Tidak setuju. Apakah akan kau bunuh aku? Kak, akhirnya kamu membuat pilihan yang bijaksana. Jangan biarkan sampah ini merugikanmu. Segera cerai. Menjaga perusahaan lebih penting. Sangat baik. Kamu masih bisa tertawa. Ada apa? Ini sampah ini. Sopir ini. Mereka berani memukulku. Kamu semua sudah bertindak. Saya juga punya status. Jika tidak memberi mereka pelajaran hari ini, bagaimana bisa bertahan di dunia investasi nanti? Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Liang, hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Berikanmu penjelasan apa? Pak Jiang, mulai sekarang, kontrak kita dihentikan. Tuan Liang, kamu ingin berhenti kerjasama hanya karena sopir itu. Berhenti bekerja sama denganku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Buang dia keluar. Tuan Liang, saya salah. Berikan aku kesempatan lagi. Tunggu sebentar. Gelang ini, kamu harus menggantinya untuknya. Bukankah hanya 1.000 yuan? 10 kali lipat. Oh tidak, saya akan mengganti ruginya 100 kali lipat. Siapa yang bilang 1.000 yuan? 10 juta. 10 juta. Gelang yang hancur ini. Bagaimana mungkin? Sekarang aku tidak punya 10 juta tunai. Kamu tidak bisa menggantinya. Gunakan perusahaanmu sebagai jaminan. Maaf, terkena dampaknya. Tidak apa-apa. Suking, kau wanita murahan. Semua ini karena priamu. Saya ingin melakukan divestasi. Perusahaanmu akan bangkrut. Dengarkan penjelasanku. Pak Jiang, selesai. Chen Feiyang, di mana saya menyinggung perasaan Anda? Apakah kamu ingin menyakiti saya seperti ini? Usaha keras saya telah dihancurkan olehmu. Pak Su, perusahaanmu tidak apa-apa. Perusahaan akan mendapatkan investasi baru. Apa maksudmu? Suamimu sangat berbakat. Saya sangat mengakui kemampuannya. Kerugian yang disebabkan oleh Jiang Tian padamu, aku akan mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Chen Feiyang, inilah orang besar yang kamu kenal. Hanya akan seperti kamu. Bicara besar. Apa perintahmu, Pak Liu? Berikan investasi pada Pak Su. Baik. Proyek Pak Jiang.
Benar-benar untukku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Karena kita akan bercerai, maka uang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kontrak ini, saya tidak menginginkannya lagi. Kamu tahu, apa arti dari investasi ini? Benar-benar menolak Ming. Berteman denganmu bukan karena uang, melainkan karena kita bisa berbicara. Baik, kamu adik kecil ini. Aku, Liu Jianghe, sudah menetapkan. Sayang, aku baru saja menyebutkan perceraian. Aku terlalu tergesa-gesa. Kita tidak akan bercerai. Tidak akan bercerai, sayang. Aku mohon padamu. Tolong ambil kembali pesanan senilai 20 miliar itu. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Kamu setuju? Pergi urus perceraian. Jangan marah ya. Kamu jangan marah sama sekali. Saya baru saja di sini. Itu semua hanya bercanda denganmu. Semua yang dikatakan hanyalah omong kosong. Nanti, aku akan mencetak dokumen perceraian. Nanti tanda tangani perceraian. Antara kamu dan aku. Tidak ada hubungan lagi. HMPH, lihatlah nanti aku tidak akan membiarkanmu. Suami, kamu lapar tidak? Aku punya makanan untukmu. Su King, Anda tahu apa yang akan saya katakan. Suami, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Orang tuamu ingin cucu kan? Kita sekarang, segera. Bagaimana menurutmu? Chen Feiyang, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin punya anak denganku? Aku bisa tidur denganmu sekarang. Chen Feiyang. Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Su King, kita sudah menikah begitu lama. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku merasa terganggu saat kamu mendekati pria kaya itu. Aku merasa jijik saja. Mereka sendirian. Aku tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhku. Apa maksudmu dengan anak kaya? Jangan mencemarkan nama baikku. Wah, sudah lama tidak bertemu, ganteng. Sepertinya malam ini kamu juga sulit tidur. Liu, bos, kamu bagaimana bisa datang? Aku datang mencarimu tengah malam. Ini adalah situasi yang mencurigakan. Apalagi yang bisa dilakukan? Perlukah aku membantumu? Bagaimana kamu bisa membantuku? Tentu saja, dengan mulut. Datang untuk membantumu. Aku. Ganteng, kamu sangat lucu. Aku hanya datang untuk minum teh denganmu. Apakah perlu takut seperti ini? Ah, minum teh. Ya, minum teh kan menggunakan mulut. Pikiranmu kemana? Aku tidak akan menggoda kamu lagi. Naiklah ke mobil.